Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan teori produksi dan konsumsi Islam yang akan dijelaskan oleh Galuh Ayu Setianingrum, Rifki Alaksal, Puput Almaidah, Muhammad Faisal, saya sendiri, Ihya Nur Falak Ahmad Kurniawan, Elva Nurul Rizkasari, Umi Hamdanah, Jennifer Engelina Gebrila. Pengertian produksi. Produksi adalah proses kegiatan ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang atau jasa. Dalam Islam, produsen yang melakukan produksi barang dan jasa dalam naungan sistem ekonomi konvensional tidak mengenal batas-batas halal dan haram. Keinginan mereka hanya memanfaatkan segala hal yang dapat diproduksi dalam usaha, sehingga dapat memberikan keuntungan material tanpa memikirkan apakah terdapat manfaat atau mendatangkan mudarat. Hal tersebut dilarang dalam Islam. Perintah produksi barang dan jasa telah dijelaskan salah satunya dalam Quran Surat Yasin ayat 33-35 yang artinya, dan suatu tanda kekuasaan Allah adalah bumi yang mati. Kemudian kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Dan kami jadikan daripadanya kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan daripadanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur? Prinsip produksi. Seluruh kegiatan produksi terkait pada tatanan nilai moral dan etikal yang islami. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tapi lebih kompleks. Next. Faktor-faktor produksi, salah satunya tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa yang mana untuk mendapatkannya perlu melakukan pengorbanan. Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, P3UII 2011, teori konsumsi adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan maslahah atau kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan akan memberikan manfaat baik fisik, spiritual, intelektual, ataupun material. Sedangkan pemenuhan keinginan akan memberikan manfaat maslahah ataupun kepuasan. Dalam konsumsi Islam tidak dianjurkan pemenuhan konsumsi yang berlebihan. Hal tersebut telah dijelaskan salah satunya dalam Qiyas Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Prinsip-prinsip konsumsi. Ada 5, yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan juga moralitas. Yang selanjutnya adalah kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan ini terkait dengan perilaku individu, sistem, dan budaya masyarakat yang diwarnai dengan nilai-nilai Islami. Yang kedua, tujuan pelaksanaannya adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sektor ekonomi Islam ada 3 sektor, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan sektor keadilan sosial. Yang ketiga, aspek penerimaan beberapa pos yaitu zakat, hasil rampasan perang dari orang non-muslim, pembayaran, upeti orang kafir, pajak tanah, denda pelanggaran masalah muamalah, pajak umum, pajak perdagangan, wakaf, dan hasil pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan moneter. Yang pertama, menyangkut tanggung jawab negara dalam mengendalikan instrumen moneter. Yang kedua, karakteristik dalam sistem moneter Islam adalah bebas dari bunga dalam proses
prosedur, mekanisme, dan implementasinya, stabil uang, keharmonisan ekonomi antara aspek pemerataan dan pertumbuhan, tercapainya kondisi ekonomi yang makin sejahtera. Tujuan konsumsi dan produksi dari ekonomi konvensional memaksimalkan keuntungan dan kepuasan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan nilai manfaat. Dari ekonomi Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan stamina, memenuhi kebutuhan lainnya didasarkan dengan kemaslahatan diri sendiri dan orang lain, mendapatkan kebaikan dan kebermanfaatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.